Shalom Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini, penderitaan bukan alasan menjauh dari Tuhan. Bacaan Alkitab kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, ada banyak hal yang mungkin menjadi respon kita. Ada yang menggerutu, mengeluh, marah, bersedih sepanjang waktu, stres karena masalahnya tidak kunjung selesai, depresi, atau bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Ada yang kecewa dan bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan membiarkan saya? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saya menderita? Kenapa Tuhan diam saja? Bapak, Ibu, Saudara, orang percaya dan orang beriman bukanlah orang yang bebas dari masalah dan penderitaan. Berapa banyak tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa orang-orang benar justru menderita. Saudara ingat Ayub? Ayub adalah orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru apa yang terjadi? Ayub mengalami penderitaan. Semua hartanya habis. Ternaknya, bahkan anak-anaknya. Dan tidak cukup sampai di situ. Ia pun terkena penyakit yang begitu mengerikan. Dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, istrinya dan sahabatnya pun tidak menjadi penolong baginya. Atau saudara ingat Sarah? Sarah juga adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, tetapi ia mengalami penderitaan. Dia mandul, dikatakan bahwa Tuhan menutup kandungannya, dan kemudian pelayannya sendiri mengolok-olok Sarah karena Sarah mandul. Jadi saudara, orang-orang beriman dan orang-orang benar bukanlah orang-orang yang bebas dari masalah dan penderitaan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa? Apakah Tuhan tidak menolong? Atau apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Atau apakah Tuhan tidak tahu penderitaan orang-orang yang mengasihinya? Tentu jawabannya tahu. Seperti Hana, Tuhan tahu kok Hana mandul. Bahkan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kemandulan dipercaya bahwa Tuhan menutup kandungan seseorang. Tuhan menutup kandungan seorang wanita dengan alasan tertentu. Artinya Tuhan memang tahu bahwa Hana itu dalam keadaan mandul. Dan tentunya Tuhan juga tahu penderitaan Hana di dalam kemandulannya. Dan ini terjadi sangat lama, bahkan dikatakan tahun demi tahun. Jadi Tuhan tahu pedihnya hati Hana. Tapi mengapa Tuhan membiarkan? Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan. Tuhan membiarkan itu terjadi bertahun-tahun untuk melihat kesetiaan Hana. Dan terbukti, walaupun dengan hati yang sedih, walaupun dengan hati yang sangat susah, atau bahkan dikatakan di sini hati yang pedih, Hana tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin banyak di antara kita yang mengalami penderitaan yang tidak kunjung usai. Tapi bukan berarti Tuhan membiarkan kita di dalam penderitaan tersebut. Tuhan justru ingin ketika kita di dalam penderitaan, kita datang kepadanya. Tuhan tahu sebenarnya segala kebutuhan kita tanpa kita meminta. Tetapi Tuhan ingin
kita sendiri yang datang kepadanya untuk membangun relasi kepadanya, untuk lebih dekat kepadanya, karena Tuhan rindu kepada kita anak-anaknya. Jadi ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita di dalam masalah, jangan pernah membiarkan masalah menjadi penghalang bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah dan penderitaan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.